Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Otora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal pada Sabtu 29 Maret 2025. Pengamatan dilakukan di atas helipad salah satu hotel di Palembang dengan menggunakan teleskop. Selain tim dari Kemenak Sumsel, Rukyatul Hilal juga disaksikan sejumlah lembaga, di antaranya Pengadilan Tinggi Agama Palembang, BMKG, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Pengurus Masjid Agung, Badan Hisab Rukyat Sumsel, serta Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Sumsel. Dari hasil pengamatan, hilal tidak dapat terlihat karena masih berada di bawah ufuk. Dengan demikian, Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Kepala Kanwil Kemenak Sumsel menjelaskan bahwa Rukyatul Hilal bukan sekedar melihat bulan baru, tetapi juga sebagai pembuktian untuk memastikan perhitungan hisab yang akurat, mengingat pergerakan benda langit yang dinamis. Kita sudah melakukan Rukyatul Hilal ya, dan seperti tahun yang lalu masih mending tahun ini ya, bulan puasa ya, bulan puasa kemarin hujan ditutup oleh awan kabut yang ini cukup jelas tapi masih di bawah ufuk ya Pak ya, di bawah ufuk, jadi tetap tidak kelihatan. Hilal sendiri merupakan bulan sabit muda pertama yang muncul setelah fase bulan baru. Ciri-cirinya berupa lengkungan tipis cahaya bulan yang biasanya tampak dekat dengan matahari saat terbenam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, meskipun jalan masih basah akibat hujan yang turun sejak dini hari, antusiasme warga Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah tetap tinggi. Ribuan jemaah memadati kawasan Jembatan Ampera dengan pusat ibadah di Masjid Agung Palembang. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, warga mulai berdatangan dan memenuhi area sekitar. Sholat Id dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam suasana khidmat di bawah langit mendung. Beberapa jemaah mengaku sengaja membawa keluarga untuk merasakan kemeriahan Hari Raya di lokasi ikonik ini. Bahkan ada yang menjadikan sholat di kawasan Jembatan Ampera sebagai tradisi tahunan. Kebetulan hari ini sholat sama keluarga yang pertama kali. Kita ke Masjid Agung memang sengaja dari rumah karena pengen lihat momentum keramaian di luar Masjid Agung dan backgroundnya Jembatan Ampera. Iya, luar biasa ya, karena ternyata ramai sekali. Maksudnya ekspektasi saya di luar dugaan. Dikirain tidak terlalu ramai karena hari ini kan memang cuacanya hujan, dan ternyata pas di lokasi cuacanya mendukung dan memang jemaah-jemaah kita juga antusias untuk sholat di sini. Sholat Id kali ini juga diikuti jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Gubernur Sumsel, Herman Deru menyebut, momen ini terasa spesial karena menjadi sholat Id pertamanya di periode kedua kepemimpinannya. Ini tentu merasakan kebahagiaan tersendiri, bisa kembali bersama-sama dengan masyarakat, berkumpul, para ulama, umaro dan umat menjadi satu di Masjid Agung ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu kita sangat berbahagia karena Idul Fitri 1446 Hijriah ini kita laksanakan bersama-sama, baik ormas Islam yang besar-besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Ramainya jemaah yang meluber hingga ke ruas jalan di sekitar Masjid Agung dan Jembatan Ampera membuat akses kendaraan di kawasan tersebut ditutup sementara hingga sholat selesai. Reski Otora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah menyambut para tamu pada Open House di Gria Agung Palembang, Senin 31 Maret 2025.
Acara yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini dihadiri pimpinan OPD, Forkompinda, serta masyarakat umum. Selain itu, tamu dari berbagai komunitas termasuk pimpinan organisasi non-muslim turut hadir untuk bersiraturahmi. Hermanderu mengungkapkan rasa syukurnya karena masyarakat dapat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan penuh kebahagiaan, aman, dan nyaman. Ia menegaskan open house ini bukan sekedar pertemuan antara gubernur dan masyarakat, tetapi juga sebagai ajang mempererat hubungan antar sesama. Ya, alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini. Dan ini artinya amanah yang diemban dari masyarakat ini harus kita jalankan lebih baik lagi, karena kemarin masyarakat memilih kita karena kita pada periode yang lalu dipercaya, program-program kita diterima sehingga kita dipilih lagi, diberikan amanah lagi untuk memimpin Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Pada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, di libur panjang ini mari kita rayakan Idul Fitri semeriah mungkin, tapi tidak harus identik dengan kemahalan, karena silaturahmi ini nilainya sangat mulia dan nyaris tanpa biaya kalau kita jalankan dengan sederhana. Open house di Geria Agung Palembang akan berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, antusiasme masyarakat tinggi, antrian panjang masih terlihat hingga siang. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menggelar open house Idul Fitri di rumah dinas Wali Kota di Jalan Tasik, Senin 31 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi yang pertama sejak ia resmi menjadi Wali Kota Palembang. Dalam momen penuh kebersamaan ini, Ratu Dewa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Palembang serta mengajak mereka untuk bersilaturahmi di rumah dinasnya. Di periode kami ini, karena 40 hari kami mengemban amanah, kami mohon maaf lahir dan batin bersama keluarga tercinta, sekaligus mohon dukungannya kepemimpinan 5 tahun kami ke depan. Semoga kami dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Harapan kami sekali lagi, mari kita bekerja sama-sama dalam rangka melaksanakan baik itu masalah pembangunan, pemerintah, dan juga masalah kemasyarakatan. Harapan juga semoga lebaran kita kali ini penuh dengan sukacita, kehangatan, dan saling memaafkan satu sama lain. Saya kira itu. Pak, open house di rumah dinas ini berapa hari? Ya, untuk open house, baik saya dengan Pak Wakil, saya di sini 2 hari, hari ini sama besok, juga begitu juga dengan Pak Wakil Wali Kota di rumah dinas beliau. Pak, terbuka untuk umum ya, Pak? Ya, terbuka untuk umum, semuanya kita undang untuk hadir di sini. Acara ini terbuka untuk seluruh warga Palembang yang ingin merayakan Idul Fitri bersama dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Gubernur Rahmat Mirzani Jauzal mengunjungi kediaman rumah duka Bribda Anumerta Galip Suryaganta, anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam. Pada kunjungan ini, Kapolri bersama Panglima TNI menyampaikan rasa duka mendalam secara langsung kepada pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Dalam wawancaranya, Kapolri juga menegaskan meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam judi sabung ayam, serta bisa mengusut kasus tersebut secara tuntas. Jenderal, pesan apa yang disampaikan untuk keluarga korban, Jenderal? Jenderal.
Ada pesan apa Jenderal yang disampaikan? Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan terima kasih yang mendalam. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi Pak keluarga. Kita akan melakukan proses tuntas dari sisi saya dan dari sisi utama dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami. Dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Kunjungan Kapolri dan Panglima pada Selasa sore kemarin disambut baik oleh pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Pihak keluarga mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam kunjungan Kapolri dan Panglima TNI. Namun, keluarga berharap kasus yang menewaskan Bribda Galip dan 2 anggota Polri lainnya ini bisa diusut secara tuntas dan terbuka. Terkait pertemuan tadi, Mas? Pertemuan tadi cuman besok sih Pak sebenarnya. Pak Kapolri mengucapkan bela sungkawa, Pak Panglima mengucapkan bela sungkawa, tidak ada pembahasan yang mengarah kemana-mana. Ya percakapan kekeluargaan aja, nggak ada pembicaraan ke arah yang melebar kemana-mana, cuman itu. Ya kami juga dari pihak keluarga berterima kasih kalau bapak-bapak dari Polri, dari Panglima TNI bisa menyempatkan waktunya hadir untuk kesini di sela-sela kesibukannya. Gugurnya 3 anggota polisi terjadi pada Senin 17 Maret lalu saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Register 44 Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Setidaknya dari kasus ini 3 orang diantaranya 1 anggota Polda Sumatera Selatan Aibtu Kapri Sucipto, 1 anggota TNI bernama Peltu Lubis, dan seorang warga sipil bernama Zulkarnain dijadikan tersangka kasus judi sabung ayam. Sementara 1 orang tersangka yakni oknum TNI Kopda Basarsa jadi tersangka penembakan hingga gugurnya 3 anggota Polri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Satgas Pangan Polda Lampung menggelar inspeksi mendadak pasar tradisional di Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjamin kestabilan harga jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sidaknya ini, Satgas Pangan memastikan bahwa untuk ketersediaan 12 jenis bahan pokok masih terbilang aman. Namun jelang Lebaran kenaikan harga terjadi, khususnya pada cabai atau bumbu dapur. Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti minyak goreng hingga beras masih dijual dengan harga eceran tertinggi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk pasar, sementara ini kita di Pasar Tugu ada beberapa kenaikan di bahan pokok penting ya, contoh di cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Namun untuk ketersediaan masih tercukupi untuk sampai Lebaran. Untuk selain yang saya sebutkan masih dalam tahap normal ya. Dari ketersediaan sampai harga sesuai dengan harga dari pemerintah ya, acuan pemerintah, HAP-nya masih sesuai dengan HAP dari pemerintah. Kurang dari sepekan jelang Lebaran, harga daging dan ayam potong di pasar tradisional Bandar Lampung masih dijual dengan harga normal. Namun diprediksi ketika 2 hari menjelang Hari Raya, kenaikan daging akan terjadi mencapai Rp150.000 per kilogram. Chandra 200, 19,5, sengkel, khas dalam, gandik gitu. Kalau di sini mah sama aja Pak. Sama ya. Harganya. Nah ini gandik kan namanya. Kalau di 19,5 nih kalau di Chandra. Ini berapa? Sini 13,5. Oh, tetap sama ya. Satgas Pangan memastikan pemantauan harga terus dilakukan di seluruh wilayah Lampung agar masyarakat tidak khawatir menghadapi lonjakan harga menjelang Lebaran. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Ribuan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa tiba di Sumatera di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan pada Selasa 25 Maret kemarin. Berdasarkan pantauan, para pemudik sepeda motor menggunakan KMP Roy C1 dari Pelabuhan Ciwandan sejak kemarin sudah ada 4 kapal yang menurunkan penumpang di Pelabuhan Wikabeton. Menurut para pemudik, perjalanan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Wikabeton lebih cepat dibanding Pelabuhan Merak Bakahuni. Saya rasa sih lebih cepat ya daripada Pelabuhan Merak ke Bakau. Soalnya tadi saya naik perjalanan kapal itu jam 7.15. Tadi nyandar jam 9.30-an ya, Mbak ya. Ya, segitu ada. Aman sih. Cuman tadi sedikit agak goyang aja mungkin karena ombak. Sementara itu berdasarkan data, sejak kemarin sudah ada lonjakan pemudik dari Pelabuhan Wikabeton. Pihaknya mencatat sampai hari ini sudah ada 1.004 unit kendaraan roda 2 yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Pelabuhan Wikabeton sendiri difungsikan untuk membantu Pelabuhan ASDP Bakahuni untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Sesuai dengan rencana bahwa Pelabuhan Wikabeton ini adalah merupakan pelabuhan kontingensi untuk memecah beban dari Pelabuhan ASDP Merak yang untuk para saudara kita yang melaksanakan mudik dengan tujuan ke Pulau Sumatera. Alhamdulillah saat ini sudah terjadi kepadatan, namun saat ini untuk hari ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga memang pelabuhan di ASDP Merak maupun di ASDP Bakahuni saat ini statusnya cukup sangat landai. Saat ini ada 4 pelabuhan atau 10 dermaga yang diaktifkan di Bakahuni, Lampung. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia di sungai dekat rumahnya di Manggar, Belitung Timur. Sebelumnya, korban sempat berpamitan kepada keluarganya pada Minggu sore untuk pergi bermain. Namun hingga malam, korban tak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir kemudian berusaha mencari dan melaporkan ke kantor SAR Pangkal Pinang untuk mencari keberadaan korban. Berdasarkan informasi dari warga sekitar yang melihat korban, sebelumnya main di sekitar sungai menggunakan perahu. Tim SAR pun langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pencarian. Tim SAR akhirnya menemukan korban mengambang sekitar 50 meter dari lokasi kejadian pada Senin sore dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Dicurigai tenggelam di lokasi kejadian. Nah, tim kita berangkatkan dari Posar Belitung Timur dan bersinergi dengan unsur terkait mungkin dari AL, Polair, BPBD, Tagana, dan unsur terkait dan keluarga korban juga ikut mencari dari tengah malam. Nah, pagi hari pada saat kita lakukan pergeseran karena banyak perahu di sana di lokasi kejadian, sehingga pada saat pergeseran perahu target atau korban mengapung dalam kondisi Mac Delta. Nah, setelah itu kita evakuasi dan dibawa ke rumah duka. Diduga korban terjatuh saat sedang bermain di perahu dan kemudian tenggelam. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Reno Julianda, seorang calon siswa Polri asal Bengkulu, terpaksa tak dapat melanjutkan proses seleksinya setelah ditangkap tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Ratu Agung. Pria berusia 20 tahun ini terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor di puluhan TKP di Kota Bengkulu. Aksi yang dilakukannya terungkap saat polisi meringkus lebih awal 3 rekan pelaku yang juga tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah beraksi di 20 TKP berbeda di Kota Bengkulu dengan menargetkan kontrakan mahasiswa.
Pelaku Reno mengakui aksi pencurian dilakukannya sebelum mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Kebetulan mereka ini ikut daftar menjadi anggota atau calon anggota Polri. Karena hasil pengembangan, bukti-buktinya ada, kemudian kita ambil. Jadi pada saat itu kemudian kita ambil, kita buktikan, dan sekarang ada di kita yang atas nama RJ, itu adalah salah satu pelaku bersama-sama komplotan ini. Atas perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara tersangka Reno langsung gugur dalam tahapan seleksi Polri karena terjerat kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pembatasan lalu lintas kendaraan truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan akan mulai diberlakukan pada H-5 hingga H+5 Idul Fitri 2025. Selama pembatasan ini, kendaraan pembawa hasil tambang dan perkebunan hanya beroperasi mulai dari jam 9 malam hingga 5 dini hari. Sedangkan pada siang hari akan dimaksimalkan untuk lalu lintas para pemudik yang melintas di jalur lintas Bengkulu. Namun, pembatasan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang membawa logistik seperti BBM, gas LPG maupun bahan pokok lainnya, dikarenakan muatannya merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ya, bahwa akan memasuki Idul Fitri ini ada pembatasan kendaraan, terkhususnya kendaraan perkebunan, pertambangan. Ini ada pembatasan sama dengan kemarin kita di tahun baru lah seperti itu. Ini mengingat supaya kelancaran daripada masyarakat dalam penggunaan jalan ini bisa nyaman dan aman. Pemerintah provinsi bersama pihak terkait telah mendirikan posko pengamanan di jalur lintas mudik guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Mudik gratis yang diselenggarakan untuk pertama kalinya disambut antusias warga. Banyak warga asal Bengkulu yang selama ini tidak bisa melakukan perjalanan mudik karena terkendala biaya, kini bisa mudik ke kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga. Tak ada persiapan khusus selain menyiapkan barang yang dibawa dan juga oleh-oleh untuk keluarga mereka di kampung halaman. Meski baru pertama kali dilakukan, warga berharap program mudik gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga dapat membantu masyarakat. Program mudik gratis ini Bu ya? Iya. Tujuannya kemana Bu? Ke Palembang. Sama siapa ini mudiknya? Sama keluarga. Sama keluarga Bu ya, oke. Bu, dengan adanya mudik gratis ini, kita dari warga panas orang. Seperti apa Bu tanggapannya Bu? Iya, merasa senang kayak gitu, gembira ada mudik gratis ini. Baru pertama ini? Iya, baru pertama. Harapan ke depan Bu? Harapan ke depan ya semoga untuk tahun-tahun selanjutnya bisa ada kayak gini lagi. Alhamdulillah bisa mudik tahun ini. Segitu aja. Mudah-mudahan selanjutnya masih ada program yang Rencana mudik kemana? Semarang. Semarang. Iya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang melepas secara simbolis sebanyak 150 pemudik asal Bengkulu ini berharap program ini dapat membahagiakan masyarakat dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka di hari Lebaran. Awalnya hanya 100 orang, tapi karena animonya luar biasa 150. Ada 2 bis besar untuk ke Jakarta, 1 bis besar untuk ke Bandung, 1 engkel itu yang menengah itu ke Lampung, 1 lagi ke Padang, 1 lagi ke Palembang. Nah kalau sekarang baru dari Bengkulu ke sana. Nah ke depan kita sedang usahakan dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung juga bisa ke sini. Jadi orang-orang Bengkulu yang di Jogja juga bisa datang ke sini. Dalam program mudik gratis ini, sebanyak 6 bus yang terdiri dari 3 bus besar dan 3 bus kecil disiapkan. Helmi Hasan menargetkan di tahun berikutnya program ini akan terus berlanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melayani pemudik selama puncak arus mudik Lebaran, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah total 3 jam terbang untuk memenuhi kebutuhan pemudik.
Tambahan jam penerbangan ini diperuntukkan untuk tanggal 27 Maret dan 29 Maret yang biasanya hanya 1 kali penerbangan setiap maskapai pada siang hari. Ditambah menjadi 2 kali penerbangan yakni pada pagi dan siang hari. Sementara untuk maskapai Lion Air bertambah dari setiap harinya 3 kali penerbangan menjadi 4 penerbangan untuk tanggal 29 Maret. Hingga saat ini tiket penerbangan tujuan Bengkulu per tanggal 23 Maret hingga 30 Maret sudah ludes terjual. Sementara Bengkulu tujuan luar daerah masih tersedia. Insya Allah ada 3 extra flight, 27-nya ada 2, Lion sama Garuda, dan 29-nya ada Garuda Indonesia. Terkait dengan tiket, silakan teman-teman di Bukebin, Traveloka, Tiket.com, and many more. Silakan dicari, di searching, di googling. Itu untuk para pemudik kalau bisa itu tiba di bandara kalau bisa 2 jam sebelumnya, antisipasi terkait dengan kemacetan dan lain-lain yang tidak diinginkan. Demikian. Selama musim mudik ini, Bandara Fatmawati Bengkulu juga akan mendirikan posko pengamanan mudik yang diisi oleh petugas gabungan guna mengamankan arus mudik Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saat momen mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, sebuah hotel kucing di Jalan Sukabangun 2 Palembang kebanjiran peminat. Tingginya masyarakat untuk mudik membuat layanan penitipan kucing ini semakin tinggi. Tak hanya sekedar tempat menginap, kucing kesayangan juga mendapat perawatan terbaik mulai dari pemberian makanan teratur, pemeriksaan kesehatan harian hingga interaksi dengan kucing lain agar tidak stres di lingkungan baru. Soal makanan, pemilik bisa membawa sendiri atau membeli langsung di hotel kucing ini. Biaya penitipan pun cukup terjangkau, hanya Rp30.000 per hari. Sebelum dititipkan, setiap kucing akan diperiksa kesehatannya. Jika ingin lebih nyaman dan bebas dari kutu, tersedia layanan grooming serta pengobatan jamur dengan biaya Rp40.000. Berapa banyak sudah? Sekarang kita nyiapin sekitar 50 kandang, alhamdulillah 80-90% udah ke-booking semua. Kita mengecek terus 1 hari 2 kali untuk kucingnya, kita memberi makan 1 hari 3 kali untuk kucingnya. Dan kita akan membersihkan kucingnya setiap hari. Hotel kucing ini memiliki 50 unit kamar dan saat momen lebaran okupansinya mencapai 90%. Karena nggak ada yang jaga di rumah. Jadi keluarga itu mudik semua. Gak ada yang jagain ya? Iya. Jadi lebih aman kalau di sini berarti? Iya, lebih aman di sini. Banyak pelanggan memilih menitipkan kucing karena kerepotan jika harus dibawa mudik atau tidak ada yang mengurus di rumah. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menyiapkan 84 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Keberadaan pos ini penting seiring dibukanya beberapa ruas tol baru. Sejumlah titik rawan termasuk di Banyuasin menjadi perhatian khusus. Pos penjagaan dan kantong parkir untuk kendaraan berat telah disiapkan guna mengurai potensi kemacetan. Kita terima kasih adanya surat keputusan bersama antara Korlantas dengan Kementerian Perhubungan juga terkait pembatasan angkutan berat. Kemudian juga kita terima kasih kepada pengelola jalan tol yang ada walaupun kondisinya belum rampung secara keseluruhan, tetapi dengan fungsionalisasi 33 km ruas ini berhasil mengurai kepadatan di jalan nasional. Kita akan lihat nanti SKB ini memang berlaku sampai tanggal 2. Tetapi nanti setelah itu tentu kita akan berpikir untuk arus balik.
Nanti juga tetap kita akan lihat kemungkinan untuk fungsionalisasi dari jalan tol itu sendiri lagi. Untuk mengantisipasi kemacetannya sendiri Pak, jalur baru? Selalu tetap pos-pos kita tergelar sampai dengan tanggal 8. Jadi khusus di daerah Banyuasin sendiri itu ada 11 titik. Kita siapkan juga untuk kantong-kantong parkir untuk kendaraan berat. Kalau untuk di Sumsel sendiri ada berapa pos yang kita sediakan? 84 pos pengamanan, pos pelayanan, sama pos terpadu. Seluruh pos akan beroperasi hingga 8 April 2025. Pemudik diimbau untuk mempersiapkan diri serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima demi kelancaran perjalanan. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi arus balik di Jalan Lintas Timur di Banyuasin, Sumatera Selatan ramai lancar dari arah Palembang, Jambi, dan sebaliknya. Puncak arus balik diprediksi pada 4 dan 5 April 2025 yang diperkirakan kepadatan akan mulai terjadi sejak siang. Beberapa titik kemacetan dimulai dari pos Talang Kelapa, Simpang Y karena adanya bottleneck atau penyempitan jalan sehingga menyebabkan perlambatan arus kendaraan, serta Simpang Sementul sampai ke kilometer 18. Mengantisipasi kemacetan saat puncak arus balik, 744 personel polisi disiagakan di titik strategis di sepanjang 67 km bersama lembaga terkait, ditambah 11 kantong parkir untuk menampung kendaraan di atas sumbu 3 yang masih dibatasi operasionalnya hingga 8 April 2025, beserta alat berat apabila terdapat kendaraan mogok. Untuk personil sampai dengan nanti operasi ketupat selesai, kita menyiagakan 744 personil yang kami gelar sepanjang 67 km di Kabupaten Banyuasin ini, dari Polri, TNI, dan stakeholder terkait sampai dengan operasi ketupat. Nanti kita berjaga 24 jam, Mbak. Rawan nggak, Pak? Untuk penebalan kemungkinan kita pergeseran. Kalau seandainya zona 1, zona 2, zona 3 ada yang tidak padat, kita geser ke zona yang padat. Dan biasanya yang padat ini yang di Talang Kelapa ini, Mbak. Pemudik diimbau menaati peraturan lalu lintas, terutama tidak menyerobot dan melawan arus yang dapat menyebabkan kemacetan. Karena kondisi Jalan Lintas Timur Banyuasin tidak terdapat bahu jalan sehingga membutuhkan waktu untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan. Tim Liputan Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tol Palembang-Betung ruas Musilandas Pulau Rimau yang dibuka fungsional sejak 24 Maret 2025 menjadi salah satu bagian dari efektivitas mengurangi kepadatan kendaraan di jalan arteri, Jalan Lintas Timur saat arus mudik dan balik 2025. Kondisi Jalintim saat arus balik Lebaran ramai lancar dan volume kendaraan terpantau kondusif, tak sepadat dibanding tahun sebelumnya. Angka kecelakaan menurun di jalur arteri ini hingga 20%. Pada puncak arus balik yang diprediksi pada 4 dan 5 April 2025, tol Palembang-Betung akan dibuka satu jalur dari Pulau Rimau ke Musilandas. Hal ini akan diberlakukan situasional apabila mulai terjadinya kepadatan di jalur arteri. Tol yang dioperasikan sepanjang 27 km dari 33 km dibuka pada pukul 7 pagi hingga 4 sore dan pemudik yang akan melintas diimbau memastikan BBM kendaraan cukup karena belum adanya fasilitas pengisian BBM. Jadi adanya tol fungsional ini bisa untuk mengurai kemacetan. Jadi kalau tahun lalu hanya berfokus di jalur arteri, semua kendaraan hanya jalan di jalur arteri, kita bisa bagi di tol fungsional maupun di arteri. Tapi alhamdulillah di tol arteri sekarang juga lancar, dengan tol fungsional pun juga lancar. Dan alhamdulillah juga untuk laka lantas tahun ini juga menurun 20% Mbak daripada tahun lalu. Selain tol, pembatasan operasional kendaraan di atas sumbu 3 juga menjadi penyokong berkurangnya kemacetan di Jalintim Banyuasin. Tim Liputan Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Wahana bermain air masih menjadi pilihan favorit warga untuk mengisi waktu libur Lebaran bersama keluarga. Selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah, total lebih dari 4.000 pengunjung telah memadati salah satu wisata air di Palembang. Beragam hiburan disiapkan untuk menarik minat pengunjung, seperti hujan busa dan pertunjukan musik live. Inovasi ini membuat tingkat kunjungan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Untuk hari ini, hari keempat Lebaran ya, itu sudah terlihat trafiknya cukup ramai. Hari ini kita prediksikan mencapai 2.000 pengunjung. Ya, betul sekali. Meningkatnya di hari ketiga tepatnya. 3 dan hari ini keempat. Kalau dari total sendiri, sampai hari keempat ini sudah berapa pengunjung Mbak yang datang Mbak? Total kurang lebih 4.000 pengunjung. 4.000 pengunjung Mbak? Ya, hampir 5.000. Untuk target sendiri, di ramenya di tanggal berapa dan sampai berapa pengunjung Mbak kira-kira Mbak? Oke, target kita peak seasonnya itu ada di tanggal 5, 6, dan 7. Itu prediksi kita 3 hari itu bisa sampai dengan 6.000-an pengunjung. Tak hanya warga Palembang, wisatawan dari luar kota juga tampak menikmati suasana santai dan fasilitas yang disediakan. Nah, Pak Sumedi, kita datang dari mana nih Pak? Dari Mesuji Raya. Dari Mesuji, dengan sekeluarga besar Pak? Iya. Dalam rangka libur Lebaran Pak ya? Iya, libur Lebaran ini, anak-anak minta terbum gitu. Jadi airnya cukup jernih, cocok lah untuk liburan keluarga. Ini kita baru pertama kali atau yang keberapa nih Pak? Pertama kali. Pertama kali di sini Pak ya? Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan, pengelola menurunkan belasan lifeguard di sejumlah titik kolam. Wahana air ini buka setiap hari selama libur Lebaran mulai pukul 9 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kota Palembang mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk tidak menambah hari libur di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemkot menegaskan akan memberi sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan sanksi akan diberikan secara bertahap mulai dari ringan, sedang hingga berat. Pak Sekda harus keliling nanti dengan tim. Timnya adalah dari BKPSDM, Inspektorat, dan juga bagian hukum. Kita tidak bisa serta-merta, tetapi kita klarifikasi dulu. Apa alasannya dia tidak masuk, setelah tidak mendapatkan alasan yang memang benar-benar tidak layak, maka kita jatuhkan hukuman. Hukuman berupa 3 tingkatan. Bisa hukuman sedang, ringan, bahkan berat. Artinya ada proses di sana. Tidak bisa serta-merta setelah didahului dengan klarifikasi atau di BAP oleh tim yang dibentuk. ASN di lingkungan Pemkot Palembang dijadwalkan kembali masuk kerja pada 8 April 2025 setelah libur bersama yang dimulai sejak 28 Maret lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Undang-Undang Dasar tahun 1940. Sentra pempek di kawasan 26 Ilir Palembang ramai dikunjungi pemudik dari luar daerah yang berburu oleh-oleh. Keramaian sudah terlihat sejak pagi selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemudik mengaku selalu membeli pempek untuk kerabat karena rasanya yang khas dan membuat rindu. 12 dus. Iya. Kayaknya mau mukbang ini. Iya, mau dibagiin sama teman keluarga. Kalau untuk saya sendiri itu pempeknya itu makanan yang paling enak ya di Palembang ya. Nggak ada duanya sih di Palembang gitu. Pempek bulat itu adaan. Pempek adaan. Tingginya minat pemudik terhadap kuliner khas ini membuat penjualan pempek melonjak hingga 80% selama Lebaran. Para pedagang mengaku bisa menghabiskan ribuan paket pempek baik dari pembeli langsung maupun pesanan online. Kalau peningkatannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi tahun ini belum H-7 sudah banyak sekali orang-orang mencari untuk oleh-oleh. Juga kita banyak pengiriman. Biasanya nih pengirimannya sampai kemana saja nih, Mbak? Kalau kebanyakan itu Jabodetabek, Medan, terus Riau, Pekanbaru, terus terakhir juga ada juga ke Batam, ya. Untuk yang pempek yang dijual ini dalam jumlah paketan seperti itu kah?
Ya, kalau untuk oleh-oleh biasanya kita tawarkan paketan. Jadi dia sudah divakum juga sudah dapat dus. Jenis pempek yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pempek adaan, pempek telur, pempek kulit, hingga pempek lenjer. Harganya cukup terjangkau, berkisar antara 800 hingga 1.500 rupiah per buah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pesona Sungai Musi dan megahnya Jembatan Ampera menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Saat libur Lebaran, kawasan ini dipadati pengunjung yang ingin bersuah foto dan menikmati panorama kota. Wisatawan tampak antusias mengabadikan momen dengan latar belakang Menara Ampera dan Sungai Musi. Tak sedikit yang datang hanya untuk berfoto sebelum melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka sengaja singgah di Palembang meski tak memiliki keluarga di kota ini. Kesan lainnya disampaikan pengunjung lain, meskipun sudah beberapa kali berkunjung, pesona Jembatan Ampera dan Sungai Musi tetap menarik untuk dinikmati. Pertama kali luar biasa sih, buat pemandangannya, view-nya bagus. Untuk masyarakat lokalnya sangat ramah ya sama wisatawan dari luar. Dari Curup. Dari Curup. Oh ini kenapa kita foto-foto di sini kenapa? Untuk kenangan. Untuk kenang-kenangan. Ini sudah berapa kali ke Jembatan Ampera? Sudah 3 kali. Oh 3 kali. Nggak bosan ini di sini? Nggak. Ini ke Palembang mudik nemuin orang tua atau sengaja liburan? Sengaja liburan sekalian ngunjungin keluarga. Dari Lampung. Oh ke sini ngapain Bu? Ke Palembang? Jalan-jalan lebaran sih sekalian silaturahmi keluarga. Oh ini kenapa kita milih berfoto-foto di Ampera nih? Karena spotnya bagus sih ya, yang dituju pasti kalau terkenalnya sama Jembatan Ampera dari dulu. Gimana view-nya Jembatan Ampera Bu? Oh bagusnya. Oh bagusnya. Dari Cirebon. Dari Cirebon, jauh Bu. Bu ini ke Palembang ngapain? Kami mudik. Oh mudik. Suami orang sini ya? Suami orang sini. Sudah tiap tahun? Tiap tahun kami mudik ke sini. Ini kenapa kita memilih foto di Jembatan Ampera? Karena ini salah satu ikon dari kota Palembang. Oh, gimana view-nya? Bagus, keren. Kepadatan pengunjung diperkirakan akan meningkat hingga 6 April 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.